أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'amih. Wassalatu wassalamu ala nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa ummati. Amma ba'du. Sahabat-sahabat ummah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puja kita panjatkan kepada yang maha kuasa. Puji yang tiada bertepi kepada zat yang maha tinggi, Allah subhanahu wa ta'ala, yang sampai saat ini masih mengucurkan kita dengan berbagai macam nikmat. Sehingga dengan nikmat yang Allah kucurkan kepada kita, kita mampu untuk mengerjakan semua aktivitas ibadah kita. Dan semoga ibadah-ibadah itu diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Rasulullah SAW, kepada para sahabat, kepada para keluarganya, dan kepada para umat dan pengikutnya. Mudah-mudahan kepada kita semua yang hadir di acara ini. Para sahabat ummah yang berbahagia, yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita dekat dengan orang yang wangi, kita sungguh sangat senang, luar biasa. Ada mungkin kawan kita yang sedang memakai parfum, parfumnya begitu sampai di hidung kita, begitu kita hirup, udara wanginya begitu mengenakan jiwa kita. Lalu bukan hanya itu, sudah wangi, tapi juga kadang-kadang orangnya manis. Ya, kita kadang-kadang itu kalau melihat orang manis tidak jemu untuk memandangnya. Ya, wangi dengan manis. Inilah perumpamaan yang Rasulullah SAW sabdakan dalam hadis beliau. Kata Rasulullah SAW, an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu an. Qala Rasulullah SAW, masalul mu'min alladzi yaqra'ul Qur'an masalul utrujah. Kata Rasulullah SAW, orang mukmin perumpamaannya, kalau dia suka baca Quran, dia gemar baca Quran, itu perumpamaan seperti utrujah, seperti buah utrujah. Rihuha thayyib wa ta'muha thayyib. Ya, semerbak wanginya harum dan juga rasanya manis, enak. Kata Rasulullah SAW, masalul mu'min alladzi la yaqra'ul Qur'ana masalut tamrah. Tapi ada orang mukmin yang tidak gemar baca Quran. Dia jarang sekali baca Quran, dia tidak bahkan membaca Al-Quran. Tapi kata Rasulullah SAW masih diperumpamakan dengan buah kurma. Kalau kita lihat buah kurma tidak ada harumnya, tidak ada wanginya, tapi masih manis kalau kita kecap, kalau masih manis kalau kita makan. Masalul munafik alladzi yaqra'ul Qur'an masalur raihana. Kata Rasulullah SAW, dan orang munafik, dia munafik tapi dia masih suka baca Quran. Maka perumpamaannya seperti buah raihana. Rihuha thayyib wa ta'muha mur. Ada wanginya, tapi begitu kita makan
rasanya pahit. Ya, baru sampai lidah saja sudah pahit, nggak mungkin ketelan sampai ke tenggorokan. Dan kata Rasul yang terakhir, wa masalul munafiq alladzi la yaqra'ul Qur'an kama salil hamdalah laisa laharih wa ta'amu hamurun. Kata Rasul, ada orang munafik tadi yang suka baca Quran, tapi ada orang munafik yang tidak baca Quran, yang tidak gemar baca Quran. Kata Rasulullah SAW, laisa laharih, dia nggak punya wangi, ya, itu buah wanginya nggak ada semerbak wangi-wanginya. Wa ta'amu hamur, rasanya begitu pahit. Nah, kalau kita beli durian atau durian saja yang nggak ada wanginya, begitu kita buka sampai rumah, begitu kita makan nggak ada rasanya, itu marah bukan main kita ya. Tapi bagaimana ini dengan kita buahnya nggak ada wanginya, udah gitu begitu kita makan rasanya pahit. Nah hadirin, sahabat-sahabat ummah yang berbahagia, yuk, yang para jomblo, saya mengingatkan lagi, biar supaya tetap wangi dan tetap manis, mari sama-sama kita baca Quran. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas dan membaca dan mempelajari ya, surah Al-Ma'un, suratul Ma'un, ya, surat Al-Ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-dini fadzalikal ladzi yad'u al-yatima wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Baik sahabat-sahabat ummah yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dengarkan lantas kita berikan masukan salah satu video yang sudah dikirimkan oleh sahabat ummah yang bernama Saudara Bustami, ya. Saudara Bustami akan membacakan suratul Ma'un kepada kita dan kita akan berikan masukan atau koreksi. Baik, sama-sama kita simak bacaan beliau. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yakhuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Baik, tentu kita sudah menyimak bacaan Saudara Bustami, ya, dengan lagam seperti Imam Sudais, ya, begitu baik dan begitu bagus. Sekilas lalu memang kita tidak melihat adanya kesalahan-kesalahan yang begitu besar dari bacaan Saudara Bustami, tapi ada beberapa hal yang perlu dijadikan masukan kepada sahabat ummah yang bernama Bustami ini. Yang pertama, beliau membacanya masih masuk hampir rata-rata ke dalam khaisum, ya, ke dalam hidung. Nah, ini yang harus dihindari nih, ya. Jadi bacanya masih menggunakan gunnah yang banyak. Ya, seharusnya lepas saja baca Al-Qur'an, ya, tidak harus semuanya masuk ke khaisum karena memang nanti ada makhrajnya masing-masing. Jadi langgamnya sudah sungguh sangat bagus sekali, ya, sebagaimana Imam Sudais membaca. Tentu ke depan lebih bagus lagi dari beliau. Jadi catatan kami yang pertama buat sahabat Bustami itu adalah jangan sampai sebuah huruf itu ya keluar lewat khaisum, ya, lewat rongga hidung, ya. Jadi agak semuanya itu terlihat seperti orang yang, kalau dalam bahasa orang Jakarta itu dengung, ya, bindeng, ya, seperti orang yang pilek gitu, ya. Bacanya pasti sudah bagus. Yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim, huruf H itu dikasih rohwahnya, ya, roh, tapi H-nya juga ditipiskan, ya. Jangan sampai membaca roh itu terlalu tebal. Jadi dibacanya Rahman dengan cara mencengirkan, ya, mulut kita, Rahman, ya, sambil dikasih rohwah hamasnya,
tapi juga sambil ditipiskan bacaannya. Ini untuk saudara Bustami yang basmalahnya sudah indah seperti itu bacanya ya. Oke, lalu yang kedua, ara'aital ladzi ya. Ya, ini agak bermasalah sedikit di huruf dza. Ya, huruf dza itu ujung lidah dengan ujung gigi seri yang atas. Di sini ya, bertemu dengan sini kita. Alladzi zi ya. Itu yang pertama. Lalu huruf ainnya yad'ul yatim. Ya, ain itu punya sifat sama bainiyah ya, tawassud. Ya, jadi tidak terlalu mengalir tapi juga tidak terlalu langsung berhenti gitu. Tapi yad'ul yatim karena ada tasdid di sini. Ya, sudah hampir bagus. Lalu huruf yang lain yang masih terkendala adalah ta'amil miskin. Po-nya belum optimal ya, menyebutkan sifat isti'la'nya. Ya, kurang mengangkat pangkal lidah yang berada di belakang itu kurang diangkat. Ya, dan merekatnya langit-langit. Jadi suaranya ada, mohon maaf, sifatnya isti'la lalu itbaq juga ya. Ta'amil miskin ya, ainnya langsung ditipiskan. Bukan tapi ta'amil miskin ya. Ta'amil miskin fawailul ya, fawailul ya, itu lamnya dhammah ketemu dengan lam lagi ya. Lalu mulut kita dimundurkan lagi dengan tahap yang wajar. Fawailul ya. Seperti itu. Ya, bacanya sudah hampir baik ya, dan bacanya hampir sempurna. Ya, masih muda, beberapa tahun ke depan ini akan menjadi bagus dan lebih indah dengan lagam-lagam yang sudah dimiliki oleh saudara Bustami. Ya, ini saja mungkin. Lalu kami mengucapkan jazakallah khairan. Banyak terima kasih sudah berpartisipasi dalam acara klinik baca Quran yang diwadahi oleh aplikasi Ummah. Semoga ini menjadi bagian amal kita di bulan Ramadan ini. Juga kepada para pendengar yang mungkin masih setia mendengarkan kajian-kajian tahsin dan sedikit ulasan tentang tafsir ayat yang kita baca pada siang hari ini. Baik, kawan-kawan Ummah, kita tinggalkan saudara Bustami. Lalu sekarang kita masuk kepada pembaca kedua yang sudah mengirimkan videonya ya, dari saudara Ian Ferdian ya, yang akan juga sama membacakan surah Al-Ma'un. Mari sama-sama kita dengarkan, kita simak, lalu kita berikan masukan untuk bacaan beliau lebih baik dan lebih bagus lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراعون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم. Baik, sudah kita dengar bukan saudara-saudara Ummah sekalian, sahabat-sahabat Ummah, apa yang dibaca oleh saudara Ian Ferdian ya. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih jazakallah ya sudah berpartisipasi dalam acara ini, dan alhamdulillah masih mau belajar ya bagaimana cara membaca Al-Qur'an yang baik dan benar sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid. Baik, masukannya yang pertama, membaca isti'adzah dengan basmalah itu ya, dibacanya ujung-ujung kalimatnya itu boleh dibaca dengan 2 harokat ya. Jadi jangan sama sekali tidak diberikan haknya. Itu ada mat arid li sukun ya, mat asli ya, lalu karena kita wakaf menjadi mat arid li sukun ya. Di situ ada 3 opsi yang ditawarkan ya para ulama. Boleh dengan qasar 2 harokat, tawasud 4 harokat, atau isba atau tul dengan 6 harokat ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, minimal 2 harokat, jangan nirrajim ya. Ar-Rahmanir Rahim, jangan Ar-Rahmanir Rahim, minimal 2 harokat ya. Jadi besok Pak Ian Febrian, akhina fillah ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi masukan. Jadi kalau baca
ta'awud atau al-isti'adzah dengan basmalah, ya, al-isti'adzahnya dengan basmalahnya itu di belakangnya dipanjangin minimal 2 harokat, diberikan haknya, ya. Syukur-syukur bisa lebih, ya, itu sudah bagus lagi, ya, itu yang pertama. Dan yang kedua, ya, ara'aita, ini huruf hamzah lagi-lagi, ya, bertukar tempat dia, ya, dengan huruf ain. Ara'aita bukan, ya, ara'aita, ya, hamzah. Ya, tidak terlalu untuk ditekan. Ya, kalau ditekan itu ain nanti keluarnya. Ya, ara'aita. Ya, tapi ara'aita. Ya, jadi hamzahnya tertukar, Pak. Gitu, menjadi huruf ain. Perbaiki. Ara'ai seperti itu. Kenapa? Karena ini satu hal yang menurut ulama lahannya dihukumi dengan lahan jali, ya. Kesalahan besar. Ya, kesalahan yang sungguh sangat fatal. Kenapa? Karena berubah huruf, ya. Taghyirul huruf, taghyirul makna. Ya, taghyirul huruf, maka ketika huruf itu berubah, maka dia akan merubah makna dan arti. Ini paling bahaya ini, ya. Jadi ke depan saya kira huruf hamzahnya tidak tertukar dengan huruf ain, ya. Terus sama kata zalnya masih za-nya masih tertukar sedikit, agak bergeser mungkin ke dalam itu makhraj yang dikeluarkan oleh Pak Ian Febrian tadi, ya. Jadi alladzi, sentuhkan ujung lidah kita dengan ujung gigi seri atas. Ya, ini ujung nih, Pak. Kalau yang di atas itu namanya pangkal. Kalau ini namanya ujung. Nah, gigi seri kita yang bawah ini namanya ujung. Yang bawah berhadapan dengan gusi kita itu namanya pangkal. Ya, jadi awas pengertiannya jangan sampai tertukar dan sampai terbalik itu. Yang kedua, saya melihat ada yang memang juga sering sebagian kawan-kawan kita yang membacanya dengan kebanyakan berhenti, ya. Ya, dalam berhenti itu dalam istilah tajwid, berhenti sejenak, ya, tanpa mengambil nafas itu menjadi sakat atau sakta. Ya, ini banyak saya lihat tadi, ya, terutama beliau membacanya dalam mim yang disukun, ya, bertemu dengan selain huruf mim dan huruf ba. Ya, artinya idhar syafawi ini. Ini jadi masalah, ya. Tadi beliau membacanya alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un, ya, agak sedikit berhenti pada huruf mimnya, gitu. Ya, ini masukan buat saudara Ian Febrian juga, semua sahabat-sahabat ummah, ya, ketika mim sukun bertemu dengan selain huruf mim dan huruf ba, betul, memang harus jelas sesuai dengan sebutannya idhar syafawi, idhar yang keluar dari dua bibir. Tapi ingat, ya, rekan-rekan atau sahabat-sahabat ummah, bahwa huruf mim dia harus dibaca dengan jelas ketika tidak bertemu dengan huruf mim dan huruf ba. Tapi yang harus digarisbawahi juga oleh sahabat-sahabat ummah tentunya, kita lihat bahwa huruf mim punya sifat huruf namanya bainiyah. Ya, jadi nggak ada alasan untuk mensakat atau berhenti sejenak. Alladzina hum nggak ada seperti itu. Ya, awas. Jadi kita tidak menganut saksa pada mim yang disukun selain bertemu dengan huruf mim dan huruf ba. Jadi bacanya terus, ya, mengalir. Alladzina hum yura'una wa yamna'u, jangan seperti itu. Ya, jadi bacanya terus saja. Alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Ya, baik. Ya, jadi sudah jelas di sini bahwa mimnya tidak boleh diberhentikan. Ya, tetap mengalir. Kenapa? Karena ada sifat huruf bainiyah yang harus kita tunaikan, yang harus kita berikan kepada huruf mim ketika dia tidak bertemu dengan mim dan ba. Yang kedua juga terjadi pada huruf lam. Ya, terjadi pada huruf lam nih. Kalau saya dengarkan bacaan Bapak Ian Febrian, ini terjadi juga bukan hanya huruf mim tapi huruf lam juga seperti itu. Di mana huruf lam itu memang sama sifat hurufnya dengan mim sebagian. Di antaranya adalah bainiyah tadi. Baina rikhwin wa syadidilin lin umar. Gitu kata Imam Jazari. Di antara membaca dengan rakhwah dan dibaca dengan syiddah ada bainiyah, tengah-tengahnya. Ya, dan lam termasuk satu sifat dengan huruf mim dalam hal bainiyah. Ya, jadi nggak boleh fawailul lil. Nah, seperti itu bacanya, ya, agak sedikit terhenti. Jangan, Pak. Ya, sama huruf lam pun sama dibacanya dengan huruf mim. Tunaikan bainiyahnya, tunaikan tawasudnya. Nah, seperti itu, mudah-mudahan bisa bermanfaat apa yang diberikan kepada
saya, buat Bapak Ian Febrian, dan mungkin juga kepada rekan-rekan umat yang berbahagia. Nah, lalu yang kedua, saya ingin mengingatkan kembali kepada Bapak Ian, ya, kita membaca Al-Quran itu ya harus juga dengan, kalau boleh dibilang itu kita punya adab dalam baca Quran. Artinya apa adabnya di sini? Tidak membacanya terlalu tergesa-gesa. Ya. Nah, kalau saya lihat tadi Bapak Ian masih membacanya dengan banyak tergesa-gesa. Ya, padahal ini ya dikomentari oleh kitab Ghayatul Murid fi Ilmi Tajwid yang dikarang oleh Syekh Atiyah Qabil Nasr. Beliau memberikan masukan adab ya fi tilawatil Quran. Adab-adab dalam membaca Al-Quran. Ya, salah satunya di antaranya ya, kalau orang baca Quran ayyakuna qalbuhu hadiran. Kata beliau, kalau orang membaca Al-Quran itu diharapkan hatinya hadir bil khusu, dengan khusu. Ya, wat tadabbur, dan dengan tadabbur gitu. Ya, jadi jangan tergesa-gesa. Kalau kita baca tergesa-gesa, maka tadabburnya hilang, khusyuknya tidak ada, dan hatinya tidak hadir. Ya, ini yang diberikan masukan ya, yang menulis itu Syekh Atiyah Qabil Nasr dalam kitab Ghayatul Murid fi Ilmi Tajwid. Jadi ini salah satu adab membaca Al-Quran. Tidak boleh bacanya tergesa-gesa. Gitu ya. Pelajarannya kita ambil bahwa Al-Quran itu adalah sebagai obat jika kita membacanya sambil bertadabbur dan khusyuk. Begitu kata Syekh Atiyah Qabil Nasr dalam kitab Ghayatul Murid fi Ilmi Tajwid. Ya, jadi membacanya harus dengan hati. Kemarin saya bilang membacanya harus dengan zauq, harus dengan perasaan. Ya, agar Al-Quran itu ya ta'assar, mampu memberikan bekas kepada hati kita. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat Pak Ian Febrian, juga buat sahabat-sahabat umat yang lain. Baik sahabat-sahabat umat, kalau tadi kita berbicara tentang adab membaca Al-Quran, salah satunya adalah bagaimana kalau seseorang membaca Al-Quran hatinya hadir dengan khusyuk, dengan tadabbur, dengan tafakur. Ya, akhirnya kita bahas juga beberapa adab-adab dalam membaca Al-Quran yang ditulis oleh Syekh Atiyah Qabil Nasr dalam kitabnya Ghayatul Murid fi Ilmi Tajwid. Lalu beliau juga menyarankan ya, agar seluruh orang yang membaca Al-Quran itu, kalau kita mau baca Quran setelah kita wudu, ya, ayakuna ayastaqbil kiblata ma'amkanahu dzalik. Kata beliau yang pertama juga sebisa mungkin ya untuk menghadap ke arah kiblat. Jadi adab membaca Al-Quran itu ya, kalau bisa mungkin arah kiblat teh. Sebisa mungkin. Ya, ingat hadirin sahabat-sahabat umat, sebisa mungkin ya. Kalau kita di mushola kita tahu arah kiblat ya, kita harus ingat ya, kita menghadap kiblat, lebih disunahkan ya, lebih beradabnya. Ya, jangan membelakangi atau menyampaikan kiblat. Ya, kecuali di suatu tempat yang kita ingin baca Quran tapi kita tidak tahu arah kiblatnya kemana ini. Ya, mungkin ini merupakan satu adab yang dianjurkan oleh ulama. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, ayyakuna tahiran minal hadatsain. Ya, ini banyak sekali pertanyaan di luar, bagaimana baca Quran? Ya, boleh enggak sih kalau baca Quran tanpa wudu? Ini menjadi sebuah ikhtilaf ulama, tapi yang jelas di sini adabnya adalah lebih bagus seseorang kalau baca Quran itu ya dia suci dari hadas kecil maupun dari hadas besar. Apalagi dia sambil bersuci dengan menggunakan wudu. Ya tentu ini lebih baik lagi. Ya. Jadi disarankan oleh ulama adabnya seorang harus bersih dari hadasain, baik hadas kecil maupun hadas besar. Lalu yang selanjutnya kata Syekh Atiyah Qabil Nasr, ayyakun nazifus sabi wal badan. Ya. Diharapkan itu dia punya pakaian, ya dia punya badan itu ya yang baik, yang bersih. Ya, kalau badan mungkin bersih, kita sudah mandi terlebih dahulu. Ya, dan salah satunya adalah menggosok gigi itu bagian daripada kesunahan ketika kita ingin berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, iya, kalau kita mau berinteraksi saja dengan orang, ya dengan manusia lain, teman kita, sahabat kita, sejawat kita. Ya, itu kalau kebersihan gigi kita, napas kita kurang harum, kita nggak pede. Ya, bagaimana ini mungkin kita berinteraksi dengan Al-Quran. Ya, apalagi sholat subuh. Nah, kita belum gosok gigi, maka disunahkanlah untuk menggosok gigi kita.
Ya, kalau ada siwak dengan siwak membaca Al-Qur'an. Kenapa? Karena menurut riwayat yang lain dikatakan ada malaikat yang Allah kirim ketika seseorang membaca Al-Qur'an. Lah, kalau kita belum sikat gigi, orang saja kalau kita analogikan, kita berbicara, kita belum sikat gigi dari pagi sampai malam itu seperti apa gitu. Ya. Dan bukan cuma sampai situ, tadi kata Syekh Atiyah Qabil Nasr, pakaiannya juga harus yang bersih. Ya, yang baik, yang bersih yang kita pakai. Ya, jangan pakaian tidur, kita sudah tidur, lantas begitu baca Quran, kita sudah tidur dari sore sampai malam sampai pagi bangun subuh, yang kita baca, yang kita pakai untuk membaca Quran pakaian itu juga. Nah, bagaimana kalau kita analogikan kita bertemu dengan seseorang, kita kondangan saja, mampir ke undangan kawan, menikahkan anaknya atau menyunatkan anaknya, walimatul urus atau walimatul khitan, itu pasti pakaian kita cari yang terbaik loh. Ya, badan kita wangikan dengan parfum. Lantas kita kalau mau berinteraksi dengan Al-Quran, masa pakaian bekas tidur dari semalam sampai subuh nggak ganti, udah bau keringat, ya nggak pakai minyak wangi, belum gosok gigi. Nah ini hadirin sahabat-sahabat ummah, yuk kita berikan, jangan kalau buat manusia kita berikan lebih, tapi kalau buat Allah apa adanya. Padahal sunnah-sunnahnya seperti itu. Pakaian bagus, badannya juga kalau bisa wangi. Lalu ayaqra'a fi khusu'in wa tafakkur wa tadabbur. Ya. Jadi baca Quran tadi sebagaimana sudah kita singgung, ya, baca Qurannya dengan khusyuk, dengan tafakkur, dengan tadabbur. Ya. Lalu yang selanjutnya, membaca Al-Qur'an itu lebih disenangi, ya. Kita untuk kalau baca Quran itu lebih disenangi untuk menangis. Ya, kalau kita tidak bisa menangis, kita berusaha, ya, untuk bisa menangis. Ya, kita tadabburi tadi, tafakur. Ya, Masya Allah, hadirin yang berbahagia, sahabat-sahabat ummah itu, kalau kadang-kadang kita baca Quran di tengah malam sambil kita lihat arti dan terjemahnya, itu membuat hati kita tersenyum. Ya, berapa banyak itu sahabat-sahabat yang diceritakan itu, ya, kalau mereka ada orang yang baca Quran sesuai dengan apa yang dibaca ayatnya, sesuai dengan apa yang pernah mungkin dialami, atau mungkin takut tentang pembalasan Allah di hari kiamat, mereka pingsan. Ya, berapa banyak sahabat yang seperti itu. Ya, bukan mereka yang baca, tapi mereka mendengar dari bacaan dari orang lain. Mereka terkadang di masjid pingsan, sampai dibawa ke rumah tak sadarkan diri, saking takutnya. Ya, dengan ayat-ayat Al-Quran, saking mentadaburinya dan khusyuk, bukan hanya membaca tapi mendengarkan. Dan banyak para sahabat, para ulama-ulama kita, para tabi'in yang keadaannya seperti itu. Masya Allah, lagi-lagi mungkin ini karena kesucian hati kita, ya, menerima bacaan Al-Quran. Lalu, ya, selanjutnya kata Syekh Atiyah Qabil Nasr, ya, kalau bisa itu membaguskan, ya, suara kita. Jadi suara yang indah yang kita miliki, sebagaimana tadi yang dibaca oleh sahabat-sahabat ummah yang tadi, ya, dengan suara indah yang kita miliki, kita untuk berusaha sebagus mungkin bacaan yang kita keluarkan itu bagus. Ya, tapi dengan syarat, catatan, ya, kepada pembaca Al-Quran, jangan sampai tamtid. Ya, menurut Syekh Atiyah Qabil Nasr, la yakhruj, jangan sampai keluarnya itu karena ingin bagus, lantas kita menjadi lebay bacanya. Ya, yang tidak seharusnya keluar lewat khaisum, kita lewat khaisum. Ya, makhrajnya makhraj salah. Kalau memang bacaan lewat khaisum itu lebih enak, ya. Kalau lewat hidung, lewat rongga hidung itu kita baca Quran, itu lebih terdengar seperti, ya, karena memang khaisum itu sendiri, ya, dikatakan oleh seorang ulama kita, sautul ladzid murakkab yakhruju minal khaisum. Gunah itu memang kalau kita baca itu enak karena suaranya lewat khaisum. Ya, jadi jangan sampai semua huruf disamaratakan menjadi sifat yang punya sifat gunah. Ya, jadi para sahabat-sahabat ummah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir kata Syekh Atiyah Qabil Nasr dalam salah satu kitabnya, beliau mengatakan ayata'abbada 'inda tilawatil Quran. Di orang yang ketika membaca Quran itu menjaga adabnya. Ya, apa kata beliau? Fala yadhhak, jangan sambil baca Quran sambil bercanda. Ya, sambil ketawa, sambil tertawa, tertiwi dan sebagainya. Dan juga jangan sampai membaca Al-Quran tapi matanya melirik, ya, ke tempat lain. Tadi harus khusyuk,
tawadu, punya rasa takut ketika kita membaca Al-Quran. Inilah di antara adab-adab membaca Al-Quran. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi pencerahan buat kita semua, buat diri saya pribadi, Al-Fakir yang tentu banyak salahnya, juga buat kawan-kawan sahabat-sahabat ummah. Mudah-mudahan kita bisa memberikan adab kita yang terbaik ketika kita dalam membaca dan berinteraksi dengan Al-Quran. Baik sahabat-sahabat ummah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasa di penghujung perjumpaan kita dan pertemuan kita pada kali ini, kita akan sedikit membuka wawasan kita sekelumit tentang surah yang kita baca, yaitu suratul Ma'un. Surat Al-Ma'un ini menurut beberapa ulama berpendapat turun di Mekah, dan ada yang mengatakan sebagian di antaranya Ibnu Katsir turun di Madinah. Tapi ada sebagian ulama yang mengatakan dia turun separuh di Mekah untuk salah seorang munafik yang bernama As bin Wail. Lalu setengahnya lagi turun di Madinah untuk seorang munafik yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul, gembong munafik di kota Madinah. Ayat ini mempunyai banyak nama, wahai sahabat-sahabat ummah. Ada yang mengatakan suratul takdzib, ya. Ada juga yang mengatakan suratul din. Ad-din bisa diartikan juga pembalasan, arti pembalasan. Ada juga yang diartikan sebagai ad-din itu agama. Lalu selanjutnya ada ulama yang mengomentari bahwa ayat ini disebut dengan suratul yatim, karena di dalamnya bercerita tentang bagaimana perlakuan kasar yang dilakukan oleh orang-orang yang menghardik anak-anak yatim. Nah, sebab nuzul ayat ini berbeda-beda ulama. Ada yang mengatakan yang paling mayoritas adalah ketika ayat ini turun dia ditujukan untuk Abu Sufyan, yang pada saat itu memiliki anak yatim. Ada juga yang mengatakan ayat ini turun bahwa ayat ini diperuntukkan oleh Abu Jahal, yang memiliki banyak anak yatim tapi diterlantarkan, disia-siakan anak-anak yatim itu. Dan sebagian ulama berpendapat ayat ini ditujukan kepada orang-orang kafir Mekah ketika mereka setiap pekan itu memotong kambing, memotong unta. Lantas ketika anak-anak orang-orang miskin itu, orang-orang anak-anak yatim itu, ya, meminta kepada mereka dagingnya, daging unta ataupun daging kambing yang dipotong tadi oleh orang-orang kafir tadi, maka mereka menolak, bahkan mengusir dan bahkan menyakiti anak-anak yatim. Para sahabat ummah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa saja kandungan dari suratul Ma'un ini yang bisa kita bisa petik hikmah dan pelajarannya? Yang pertama, ayat pertama mengatakan ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ayat ini khitabnya kepada Rasulullah SAW, tapi pesannya buat siapa saja, kita terlebih umatnya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah engkau wahai Muhammad orang-orang yang mendustakan agama? Ada sebagian ulama yang mengatakan mendustakan hari pembalasan nanti. Oleh karena itu ada seorang mufasir mengatakan ad-din itu terambil dari kata ad-dain. Dain artinya hutang. Ya, jadi kalau kita berbuat baik di sini, ya, maka dibayar hutang kita yang baik di sini dengan kebaikan pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita di atas dunia ini berhutang dengan hutangan yang tidak baik, maksiat, berlaku buruk, tercela, tidak mau sholat dan sebagainya, maka di sana pun akan dibayar dengan keburukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi agama itu adalah hutang. Ad-dain itu artinya hutang. Ya. Lalu hadirin, sahabat-sahabat ummah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali dalam Al-Qur'an, bahkan dalam juz amma yang sudah kita temukan, bagaimana perlakuan orang-orang setelah Rasulullah SAW itu mendustai agama. Kama yukadzibuka ba'du biddin. Dalam surat At-Tin yang sering kita baca. Kalla bal tukadzibuna biddin wa inna 'alaikum lahafizin. Ya, bagaimana mereka mendustakan agama, bagaimana mereka mendustakan hari akhirat nanti, padahal di kiri kanan mereka ada hafizin yang selalu saja mencatat mereka, yang selalu saja mengawasi dan menjaga mereka. Ini yang pertama, orang-orang yang mendustakan agama dan mendustakan hari akhirat. Bagaimana cirinya? Sehingga dalam ayat selanjutnya dikatakan, ara'aital ladzi yukadzibuna biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Orang-orang yang mendustakan agama dan mendustakan hari akhirat kelak adalah orang-orang yang sangat kental sekali berbuat
menghardik dan mencela orang-orang anak-anak yatim. Yahuddu itu kata ulama, ya. Dzalikal ladzi yad'ul yatim. Yadu itu terambil dari asal kata dorongan yang keras. Artinya secara fisik. Tapi ayat ini diartikan luas, bukan hanya mendorong secara fisik, tapi juga mendorong secara non fisik, menghardik, mencaci, menyanyiakan orang-orang fakir dan orang-orang yatim. Itu termasuk dari kata yad'ul yatim. Sebagaimana disinggung tadi, mereka setiap minggu memotong, setiap pekan memotong unta, memotong kambing, tapi begitu anak-anak yatim itu meminta bagian daging daripada apa yang sudah disembelih mereka, ternyata mereka menolak, bahkan terkadang mereka mengusir dengan menghardik secara fisik dan batin. Yang pertama, fawailul musallin. Lalu ayat yang selanjutnya mengatakan, ara'aita alladzi yukadzibu bid-dini fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Ya, dan mereka tidak mau memberikan makanan terhadap orang-orang miskin. Wa la yahuddu itu menjadi perantara, mediator para sahabat-sahabat ummah. Jadi kalau kita tidak punya kebaikan, selayaknya kita bisa menjadi mediator. Kita bisa menjadi penghubung, kita bisa menjadi wasilah kepada orang yang ingin berbuat baik. Kalau kita tidak mampu berbuat baik, tidak mampu memberikan anak-anak yatim kepada mereka makanan, kepada orang-orang miskin makanan, selayaknya kita bisa menjadi wasilah untuk orang berbaik. Itu sama pahalanya. Bahkan kita lihat di hadis Rasulullah SAW, ya, orang yang mendalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Ya, siapa orang yang menunjukkan kepada sesuatu yang baik kepada orang lain, maka ganjarannya sama seperti orang yang melakukan kebaikan, tanpa mengurangi pahala atau sawab daripada orang yang melakukan kebaikan. Maka dalam ayat ini ditimbulkan seperti itu. Kalau Anda tidak berbuat baik kepada orang yatim, kepada orang-orang miskin, selayaknya Anda bisa menjadi penghubung, bisa menjadi mediator untuk orang berbuat baik kepada yatim dan mampu memberikan kepada anak-anak miskin. Sahabat-sahabat ummah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa keuntungan orang yang selalu berdekatan dan selalu menyantuni anak-anak yatim. Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya mengatakan, ana wa kafilul yatim kahadza. Beliau sambil menunjukkan jari tengah dengan jari telunjuknya. Artinya apa, hadirin yang berbahagia? Kalau kita masuk surga, surga kita karena sholat, mungkin kita berjauhan dengan Rasulullah. Kalau kita masuk surga, surga kita karena mungkin pergi haji kita, mungkin surga kita tidak sama dengan surganya Rasulullah SAW. Tapi kalau kita masuk surga karena kita sering menyantuni anak-anak yatim, ada kemungkinan surga kita dekat dengan Rasulullah SAW. Sebagaimana yang dikatakan tadi, ana wa kafilul yatim kahadza. Aku dengan orang-orang yang senang menyantuni anak yatim, memperhatikan anak yatim, maka seperti telunjuk dengan jari tengah. Ada kemungkinan surga kita dekat dengan Rasulullah SAW. Yang kedua, kalau kita lihat hadis ini, berarti orang-orang yang senantiasa menyantuni anak yatim itu punya peluang lebih besar untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan menyantuni anak-anak yatim. Setelah sholatnya bagus, ibadah-ibadah yang lainnya bagus, dia gemar menyantuni anak yatim, maka ada peluang besar dia memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Kala yakhuddu ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin. Maka celakalah orang-orang yang sholat. Para sahabat ummah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini mengecam orang yang sholat. Oleh karena itu tadi, sebagaimana Al-Fakir bilang di awal-awal tadi, bahwa ayat ini turun sebagian di Mekah, ada yang ulama mengatakan ayat ini sebagian di Mekah, di Madinah. Kenapa? Karena ini menggambarkan tentang bagaimana sholatnya orang-orang munafik. Fawailil musallin. Orang-orang munafik itu, ya, kalau orang-orang mukmin mereka bersama-sama sholat, masuk ke dalam masjid, mereka sholat. Kalau dilihat oleh orang mukmin, tapi kalau tidak, mereka tidak sholat. Ya, fawailul lil musallin. Allazina hum an salatihim sahun. Ya. Orang yang sholat yang seperti apa? Yang sholatnya dikejam dalam ayat ini. Menurut para ulama, allazina hum an salatihim sahun. Mereka itulah orang-orang yang dengan sholatnya as-sahun, menyanyiakan. Mohon maaf, jamaah hadirin
sahabat-sahabat ummah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Al-Kabair yang ditulis oleh seorang ulama Az-Zahabi, beliau mengatakan, Syekh Az-Zahabi mengatakan bahwa dosa yang besar itu selain berzina. Zina itu dosanya besar. Ya. Membunuh itu dosanya besar. Durhaka kepada orang tua itu dosanya besar. Tapi ada dosa yang lebih besar yang mengalahkan dosa-dosa ini. Apa dosa itu? Tidak lain dan tidak bukan, kata Imam Az-Zahabi dalam Al-Kabairnya mengatakan, dosa tarikus shalah. Dosa meninggalkan sholat dan menyia-nyiakan waktu sholat. Maka dalam ayat ini, dalam kitab ini dikatakan, apa itu sahun? Ya, sehingga para sahabat menanyakan itu kepada Rasulullah SAW. Ya, apa sih yang disebut dengan sahun? Apa itu orang-orang yang sahun, yang lalai ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW mengatakan, ta'khirus sholah an waqtiha. Ya, orang yang disebut sahun dalam sholat, yang dikecam dalam surat Al-Ma'un ini adalah orang-orang yang sholat, tapi sholatnya tidak tepat waktu. Mengundur-undurkan sholat. Sholatul rajul al-maghrib fil isya. Sholatnya seseorang di waktu maghrib, tapi mendekati waktu isya. Waktu isya sholat, dia sholat isya waktu subuh. Waktu subuh, ya dia sholat waktu duha. Waktu zuhur, dia sholat di waktu mendekati asar. Ini yang disebut dengan sahun. Qala ba'dul ulama, maka sebagian ulama mengatakan, ini penting hadirin yang berbahagia, bahwa nanti ya orang-orang yang menyia-nyiakan sholatnya, maka dia akan dikumpulkan. Dia menyia-nyiakan sholat karena apa? Ya, kata ulama, ada orang yang meninggalkan sholat, ya, karena apa? Karena meninggalkan sholat karena hartanya. Maka dia akan dikumpulkan dengan yang namanya Qarun. Ya. Fa in istaghala bimalihi husira ma'a Qarun. Siapa orang yang menyia-nyiakan salat ya, karena dia sibuk ngurusin hartanya, maka dia akan nanti di akhirat dikumpulkan dengan Qarun. Ya. Yang kedua, wa in istaghala bimulkihi husira ma'a Fir'aun. Orang yang meninggalkan salat, yang sibuk dengan salatnya, ya, disibukkan dengan apa? Dengan jabatannya, dengan kekuasaannya, maka orang-orang yang seperti ini akan dikumpulkan bersama Fir'aun. Ya. Lalu ada lagi orang yang sibuk meninggalkan sholat, ya, karena apa? Karena biwaziratihi, ya, karena pangkatnya, karena jabatannya, maka kusir ma'a Haman. Orang seperti ini dia akan dikumpulkan nanti bersama-sama Haman. Ya, Haman kita tahu, ya, seorang birokrat di zaman Fir'aun yang menjadi penasehat Fir'aun pada saat itu. Ya, Haman ini orang yang pintar, ya, birokrat, ulung, tapi lagi-lagi untuk menentang Allah dengan Rasulnya. Jadi kata ulama demikian. Ya, siapa orang yang sibuk meninggalkan sholat karena kekuasaannya, maka dia dikumpulkan bersama Fir'aun. Orang yang sibuk meninggalkan sholat, menyia-nyiakan sholatnya karena dia sibuk dengan hartanya, maka dikumpulkan bersama Qarun. Tapi orang yang sibuk juga dengan sholat, ya, meninggalkan sholatnya, dia sibuk lebih mengurusi pangkat, jabatan, dan hartanya, maka dia akan dikumpulkan bersama birokrasi yang sudah ada di akhirat sana, yaitu Haman. Sahabat-sahabat ummah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang sholat yang dikecam seperti itu. Lalu yang kedua, dia sholat. Ya, tapi sholatnya tidak memperhatikan bagaimana tumakninanya. Kata Abu Hurairah, Rasulullah SAW ketika ada di masjid, pada khala rajul fasalla, maka ketika suatu saat itu ada seorang laki-laki yang sholat. Selesai sholat, dia memberikan salam kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menjawab salamnya. Lantas kata Rasulullah SAW, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Ya, kembalilah engkau sholat, karena sesungguhnya engkau belum sholat. Sampai 3 kali seperti ini. Setelah sholat diulang lagi, setelah sholat diulang lagi, maka kata Rasulullah SAW, ulanglah sholatmu. Sampai apa? Ya, sampai tatma'in, ya, itma'an, sampai tu'manina. Ya, sujudnya tumaknina, rukuknya tumaknina, tidak cepat-cepat, tidak buru-buru,
Sehingga Rasulullah SAW memberikan pesan bagi orang yang sholat, tapi sholatnya tadi terburu-buru, tergesa-gesa, tidak memperhatikan tumaknina dia sujud, tidak memperhatikan rukunya, tidak tumaknina, maka dianggap belum sholat. Sebagaimana hadis ini yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Ya. Sahabat-sahabat ummah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi inilah kecaman surat Al-Ma'un tentang orang-orang yang sholat dan tidak mengindahkan sholat tepat pada waktunya. Wawailil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Yang kedua, orang yang tidak dianggap sholat itu, yang dikecam sholatnya itu adalah orang-orang allazina hum yura'un, yang ketika sholat ingin dilihat, ketika sholat ingin pamer. Makanya Fudail ibnu Iyad ya mengomentari hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang 3 kelompok. Ya, orang-orang yang 3 kelompok ini masuk seharusnya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi justru masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, pertama siapa? Orang yang dalam keadaan syahid. Ya, orang yang dalam keadaan syahid. Ketika ditanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ma fa'alta? Madza fa'alta? Apa yang kamu lakukan? Ya, maka orang ini menjawab, dia membela agamamu. Aku membela agamamu ya Allah. Aku berperang sehingga aku terbunuh. Ya, sehingga aku dikatakan sebagai syahid. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, kadzabta. Lakinnaka fa'alta li'an yuqalu jari. Ya, kamu berperang membela agamamu, membela agamaku bukan karena engkau ingin mencari keriduanku, tapi karena engkau ingin disebut sebagai seorang pahlawan. Diseret fahusiba ala wajhi hatta ulqiya finnar. Masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal mati yang paling bergengsi itu adalah mati syahid. Mati ketika membela agama ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, siapa itu? Diceritakan tentang bagaimana orang-orang yang tadi sama seperti surat Al-Ma'un ini. Sholatnya karena ingin dilihat orang. Sholatnya karena ingin pamer kepada orang. Ini orang yang kedua adalah orang yang Allah berikan banyak rezeki, hartanya banyak. Ya. Ketika orang ini diberikan rezeki, tapi dia tidak pelit. Dia sumbangkan hartanya. Dia sumbang majelis taklim, dia sumbang membangun masjid. Dia sumbang orang-orang jompo, anak-anak yatim dia perhatikan. Ketika mati Allah tanya kepadanya, ma'adza fa'alta? Bulan apa yang sudah kau lakukan? Lalu dia mengatakan, aku engkau berikan kelebihan ya Allah, hartaku banyak. Tapi ketika hartaku banyak, aku tidak luput untuk memberikan harta itu kepada orang-orang miskin yang membutuhkan. Aku bangun masjid, aku bantu majelis ta'lim. Aku berikan dana sosial kepada orang-orang yang membutuhkan. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kadzabta walakinnaka fa'alta li ayyuqal jawad. Betul, aku berikan engkau harta yang banyak. Hartamu banyak tapi engkau tidak pelit. Kau berikan semua itu kepada untuk orang-orang yang membutuhkan di jalanku, kata Allah. Tapi engkau melakukan itu bukan karena keriduanku, tapi karena engkau ingin dipanggil sebagai seorang yang jawadun, orang yang dermawan, ya, orang yang murah tangan. Ausiba ala wajhi hatta ulqiya billah. Lalu yang ketiga sama orang yang punya ilmu. Ditanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia berikan ilmu, diberikan penerangan kepada orang-orang yang tidak tahu, orang yang awam lantas menjadi orang yang pintar. Tapi ketika mati Allah tanya, tidak, kata Allah, engkau melakukan itu karena engkau ingin disebut alimun, orang yang cerdas, cendekia, orang yang banyak ilmu. Kau lupa dengan menanamkan rasa ikhlas. Makanya Fudail ibnu Iyad mengomentari hadis ini, kata Fudail, al-amalu khalisan wa sawaban lillah. Ya, amal itu yang lebih bagus adalah al-khalis. Khalis lillahi azza wa jalla. Yang disebut dengan khalis itu, ikhlas itu artinya tidak ada buat yang lain, tidak buat yang lain, hanya buat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita lihat kata khalas, ya kita sering menyebutkan khalas. Ya khalas ya akhi, dalam bahasa Arab seperti itu ya. Artinya apa? Tidak ada yang tersisa. Ya, mukhlis atau lillah, al-khalis lillah azza wa jal, itu artinya tidak ada yang tersisa kecuali hanya buat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang disebut dengan ikhlas. Yang kedua, idza kana sawab. Sawaban itu artinya hadirin yang berbahagia sesuai dengan track yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, sesuai dengan koridor sunnah. Innal amala, sesungguhnya amal itu ya idza kana khalisan, apabila dia ikhlas, lam yakun sawaban lam yuqbal. Amal dilakukan betul karena Allah,
tapi tidak sesuai dengan prosedur Rasulullah SAW, maka dia tertolak. Idza kana shawaban lam yakun khalisan. Apabila dia sawab, betul sesuai sunnah, tapi tidak mengikuti ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, ada pamrih yang lain, sama kata Fudail Ibn Iyad, tidak akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Mari kita buat amal kita supaya tidak dikecam ya oleh surat Al-Maun. Orang-orang yang sholat tapi sholatnya dikecam adalah orang-orang yang riya, orang-orang yang pamer dalam sholatnya. Dan ini adalah sesungguhnya sholat yang disandingkan kepada orang-orang yang munafik. Orang munafik itu sholat karena pamer. Orang munafik itu sholat dengan malas-malasan. Ya, sahun, waktunya diulur-ulurkan. Ya. Baik sahabat-sahabat ummah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin pertemuan kita sampai di sini. Sekali lagi Al-Fakir mohon maaf apabila terjadi banyak kekurangan dan khilafan. Ya, keutuhan seluruhnya dan kelengkapan yang maha sempurna adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu lagi esok. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita terlahir untuk mencari jalan yang lurus. Dalam mendapatkan pengetahuan, dalam mencari pengalaman, dan dalam mengemban amanah untuk menjadi manusia yang lebih baik. Namun, dalam perjalanan kita, dunia tidak selalu sejalan dengan keyakinan. Zaman mendatangkan beragam pilihan, namun yang baik untuk kita tidak selalu jelas di depan mata. Karena itu, Ummah hadir untuk kita sebagai penunjuk arah yang insya Allah memberi pencerahan, dan sebagai sahabat yang insya Allah senantiasa mengingatkan dalam perjalanan kita pulang menuju jannah. Ummah, teman ibadahmu.